Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tingkat pengembalian risiko investasi. Yang pertama, pengertian return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau return ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasian merupakan return yang telah terjadi. Return realisasian dihitung menggunakan data historis. Return ini digunakan sebagai satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return ekspektasian adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Pengukuran return realisasian. Yang pertama, return total. Yang kedua, return relatif. Yang ketiga, kumulatif return. Yang keempat, return disesuaian. Return total atau total return. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode yang tertentu. Return total biasa disebut return biasa saja. Contoh soal, return total dari tahun 1990 sampai dengan 1996 dari PTA yang membayar dividen tahunan. Contoh return saham PTA yang membayar dividen untuk periode 1989 sampai 1996 dengan harga saham 1.750 di tahun 1989 sampai dengan harga saham 1.935 di tahun 1996. Untuk dividennya di tahun 1989 100, 1990 100, 1991 100, dan 1992 150, 1993 150, 1994 200, 1995 200, 1996 200 dengan return pada tahun 1989 0, tahun 1990 0,060, 1991 return 0,077, 1992 0,095, 1993 0193 untuk returnnya, 1994 return 0,047, di tahun 1995 return 0,113. Untuk di tahun terakhir yaitu 1996 return 0,112. Sebagai ilustrasi, cara perhitungan return total untuk tahun 1990 dan 1991 dihitung sebagai berikut. R 1990 sama dengan 1755 dikurangi 1750 ditambah 100 dibagi dengan 1750. Hasilnya itu 0,060 atau 6,00%. R1991 sama dengan 1790 dikurangi 1755 ditambah 100 dibagi dengan 1755. Hasilnya yaitu 0,077 atau 7,70%. Banyak penelitian pasar modal menggunakan data relatif return karena alasannya adalah penelitian ini menggunakan alat statistik yang mempunyai asumsi klasik datanya harus distribusi normal. Teknik pengukuran risiko investasi untuk keamanan tunggal. Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup, namun risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.
sebab pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Untuk menghitung risiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi standar atau standard deviation yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. Dalam pengukuran risiko investasi terdapat dua jenis, yaitu risiko berdasarkan probabilitas dan risiko berdasarkan data historis. Risiko berdasarkan probabilitas. Penyimpangan standar atau deviasi standar merupakan pengukuran yang harus digunakan untuk menghitung risiko. Rumus deviasi standar dan variance return sebagai berikut. Berikut contoh soal dari buku Hartono Jogianto 2017, Portfolio Theory and Investment Analysis 11 edition, Yogyakarta, BPFE UGM. Risiko berdasarkan data historis. Risiko yang diukur dengan deviasi standar atau standard deviation yang menggunakan data historis dapat dinyatakan sebagai berikut. Berikut contoh soal dari buku Hartono Jogianto 2017, Portfolio Theory and Investment Analysis 11 edition, Yogyakarta, BPFE UGM.
Estimasi perhitungan return. Estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan perhitungan rata-rata return, baik secara aritmatik atau arithmetic mean, dan rata-rata geometrik atau geometric mean. Dua metode yang dapat dipakai adalah yang pertama, rata-rata aritmatik atau arithmetic mean. Arithmetic mean lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Yang kedua, rata-rata geometrik atau geometric mean. Geometric mean sebaliknya dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Berikut contoh soal dari buku Samsul Muhammad, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, edisi 2 Erlangga, Jakarta 2015. Perbandingan metode rata-rata aritmatik dengan geometrik. Yang pertama, metode aritmatik kadangkala bisa menyesatkan, terutama jika pola distribusi return selama suatu periode mengalami persentase perubahan yang sangat fluktuatif. Sedangkan metode geometrik yang bisa menggambarkan secara lebih akurat nilai rata-rata yang sebenarnya dari suatu distribusi return selama suatu periode tertentu. Yang kedua, hasil dengan perhitungan return dengan metode geometrik lebih kecil dari hasil perhitungan metode aritmatik. Pengembalian keputusan investasi dalam portofolio. Portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan model Markowitz atau dengan model indeks tunggal. Untuk menentukan portofolio yang optimal dengan model-model lain, yang pertama kali dibutuhkan adalah menentukan portofolio yang efisien. Untuk model-model ini, semua portofolio yang optimal adalah portofolio yang efisien. Karena tiap investor mempunyai kurva berbeda yang tidak sama, portofolio optimal akan berbeda dengan masing-masing investor.
Investor yang lebih menyukai resiko akan memilih portofolio dengan return yang tinggi dengan membayar resiko yang juga tinggi. Selanjutnya, diversifikasi. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Permasalahan diversifikasi adalah penentuan atau pemilihan sejumlah aset-aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio. Ada dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan. Yang pertama, diversifikasi random. Yang kedua, diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random. Diversifikasi random atau diversifikasi secara naif terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Selanjutnya, investor memilih aset-aset yang dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset-aset bersangkutan.
misalnya tingkat resiko dan return yang diharapkan secara industri. Dalam diversifikasi random, semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan resiko yang akan diperoleh, namun dengan marginal penurunan resiko yang semakin berkurang. Diversifikasi Markowitz berbeda dengan diversifikasi random. Diversifikasi Markowitz mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Diversifikasi Markowitz menjadi pembentukan portofolio menjadi lebih selektif, terutama memilih aset-aset, sehingga diharapkan memberi manfaat diversifikasi yang lebih optimal. Kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa resiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua resiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi resiko aset tersebut terhadap resiko portofolio, atau diistilahkan dengan covariance. Kesimpulan penting diversifikasi Markowitz. Diversifikasi memang mampu mengurangi resiko, namun terdapat resiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi yang dikenal dengan resiko sistematis. Resiko yang tidak bisa dihilangkan oleh diversifikasi diindikasikan oleh besaran covariance,
yaitu kontribusi resiko masing-masing aset relatif terhadap resiko portofolionya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.